dilakukan oleh Indonesia. Yang kedua, jadilah konsumen yang cerdas. Teman-teman, menjadi perpanjangan tangan kami dari Badan POM untuk lebih paham. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, STIKES, Telogorejo Semarang mengadakan kuliah pakar yang mendatangkan narasumber berkompeten untuk memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa dan mahasiswi terkait ilmu kesehatan. Kali ini, kuliah pakar tersebut mendatangkan Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM, Semarang, Lintang Purba untuk memberikan materi seputar pengawasan obat, kosmetik, suplemen, pangan dan lainnya. Terlihat sekitar seratusan mahasiswa dan mahasiswi menyimak dengan seksama materi yang diberikan oleh narasumber, bahkan sesekali mereka mencatat poin-poin penting yang disampaikan sebagai bekal informasi. Tak hanya itu, sesi perkuliahan juga berjalan interaktif. PKB, kita keamanan pangan itu tidak akan lepas dari pemerintah daerah. Ada Badan Gizi Nasional, sekarang yang baru ya. Ada Badan Pangan Nasional. Kemudian ada terkait di sini asosiasi, kita banyak. Kemudian kuliah tadi hari ini seperti apa, Pak? Ya, jadi hari ini mengisi kuliah umum ya terkait pembekalan dari calon apoteker sebelum praktek kerja lapangan. Salah satunya membekali yang terkait dengan registrasi di bidang obat, kosmetik, suplemen kesehatan, obat tradisional dan pangan. Ini supaya ketika nanti turun ke praktek langsung ke industri, ini bisa memahami gitu ya apa yang menjadi tugas dari para apoteker ini untuk bekerja di industri tersebut. Apa saja yang paling ditekankan ke para mahasiswa tadi, Pak? Jadi yang paling ditekankan adalah yang penting memahami tentang alur. Fungsi dari regulator dari Badan POM ini seperti apa, dan nanti fungsi titik-titiknya harus kemana. Ini yang paling penting adalah mereka memahami kalau ada hambatan atau alur ini harus bertanya kemana, dan apa yang perlu dilengkapi ini bisa kita sampaikan. Dan mereka punya gambaran yang luas. Mereka sebagai apoteker tidak hanya di bagian registrasi, tapi ada di R&D, di bagian pengembangan, maupun juga sebagai penanggung jawab untuk pelaksanaan operasional kegiatan. Untuk kedepannya? Untuk kedepannya kita harapkan ya bahwa calon apoteker ini bisa memiliki kompetensi yang lebih gitu ya. Karena tantangan kedepannya tidak hanya memahami tentang regulasi, tetapi kompetensi di luar dari regulasi ini yang penting. Semakin tinggi kompetensi di luar kemampuannya, IT, ada kemarin tadi disampaikan terkait dengan sel puncak, radiofarmaka ataupun produk biologi, ini akan menjadi pembekalan mereka supaya bisa bersaing khususnya terkait dengan di industri, di bidang industri. Dan seperti ini bisa dijelaskan? Oke, hari ini telah diselenggarakan kuliah pakar dari BPOM dengan tema registrasi produk farmasi dan makanan. Untuk narasumbernya adalah Bapak Lintang Purbajaya, Sarjana Farmasi Apoteker Magister Science, sebagai Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Semarang. Tujuannya kuliah pakar seperti ini tuh untuk apa sih bagi mahasiswa? Tujuannya adalah untuk memberi gambaran gitu ya bagaimana bekerja di BPOM gitu, khususnya pada profesi apoteker ya, karena untuk kedepannya profesi apoteker itu juga dapat bekerja di Balai POM. Nah, yang kedua untuk memberi gambaran juga kepada mahasiswa farmasi mengenai registrasi produk obat maupun makanan. Mahasiswa ini diharapkan apa setelah mendatangkan kuliah pakar? Mahasiswa diharapkan memahami ya tentang registrasi obat dan makanan tersebut, kemudian bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-harinya. Itu tadi ada berapa banyak mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini? Kurang lebih ada 100 mahasiswa yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Itu terdiri dari program studi S1 Farmasi dan juga program studi Pendidikan Profesi Apoteker di STIKES Telogorejo ini. Tadi setelah mengikuti kuliah ini seperti apa? Jadi setelah tadi mengikuti kuliah umum itu menurut saya banyak menambah wawasan-wawasan baru tentang registrasi obat maupun makanan, kemudian untuk alur-alurnya juga tadi sangat bermanfaat bagi kita seperti itu. Sebagai mahasiswa nantinya setelah mendapat materi ini apa yang akan dilakukan? Jadi kalau sebagai mahasiswa setelah kita mendapat materi ini kita jadi semakin tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai peraturan-peraturan dari pendistribusian atau misalkan registrasi dari obat maupun makanan seperti itu. Kemudian juga semakin menambah minat kita untuk belajar lebih banyak tentang
registrasi ataupun dari pengawasan maupun obat-obatan, kita harus lebih cermat lagi dalam memilih. Harapannya ke depan nanti apa sih? Harapannya ke depan mungkin semoga bisa ruang lingkup kerja farmasi semakin menjadi luas seperti tadi disampaikan. Mungkin ada perkembangan ke arah stem cell atau seperti itu bisa menjadi lapangan kerja yang baik bagi kami. Memang dirinya sendiri pengen terjun ke dunia seperti itu ya? Ya, ingin terjun dalam dunia seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.